Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, Prodi Ekonomi Syariah 2 semester 3 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa Latin dari suatu ilmu pengetahuan dari bentuk kata kerja yang berarti mempelajari. Mengetahui ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logis, dan konsisten. Jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui suatu itu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Namun, apakah perasaan ini juga berlaku pada realitas-realitas yang sama sekali belum pernah dikenal, di mana untuk sekali melihat kita langsung mengenalnya sebagaimana hakikatnya? Apabila kita sedikit mencermatinya, maka akan nampak dengan jelas bahwa hal itu tidaklah demikian adanya. Pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pemikiran kita. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang diciptakan dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan eksternal melalui media indera-indera lahiriah ini. Akan tetapi pikiran kita tidak seperti klise foto, di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya. Pada pengetahuan indrawi terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya cahaya yang menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan seperti mata, telinga, dan lain-lain, dan pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal. Secara faktor-faktor sosial seperti adat istiadat, dengan faktor-faktor tersebut tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan indrawi hanya akan dihasilkan melalui indera-indera lahiriah. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dengan pengetahuan indrawi. Pemikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Alam luar dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisah di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Pengetahuan universal, pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat.
Klarifikasi atau penggolongan ilmu pengetahuan sebagai mengalami perkembangan atau perubahan sesuai dengan semangat zaman. Terdapat banyak pandangan yang terkait dengan klarifikasi ilmu pengetahuan yang dapat kita temui. Pada makalah ini kami akan mengklarifikasikan ilmu pengetahuan menurut subjek dan objeknya. 1. Teoristis. Normatis, ilmu yang menetapkan hukum-hukum yang universal berlaku, mempelajari objek dalam keabstrakannya dan mencoba menemukan unsur-unsur yang selalu terdapat kembali dalam segala pernyataannya yang konkret, bila mana dan di mana saja, misalnya adalah ilmu alam, ilmu kimia, sosiologi, ilmu hayati, dan sebagainya. Ideografis, ide, cita-cita, grafis, lukisan, ilmu yang mempelajari objeknya dalam konkret menuju tempat dari waktu tertentu dengan sifat-sifatnya yang menyendiri atau unik, misalnya ilmu sejarah, etnografi, ilmu bangsa-bangsa, sosiologi, dan sebagainya. Praktis atau ilmu terapan, ilmu yang langsung ditunjukkan kepada pemakaian atau pengalaman pengetahuan ini. Jadi menentukan bagaimana orang harus berbuat sesuatu, maka itu pun diperinci lebih lanjut, yaitu normatif, ilmu yang memesankan bagaimanakah kita harus berbuat, membebankan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, misalnya etika, filsafat kesusilaan, atau filsafat norma. Positif dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mengatakan bagaimanakah orang harus berbuat sesuatu mencapai hasil tertentu, misalnya adalah ilmu pertanian, ilmu teknik, atau ilmu kedokteran, dan sebagainya. Kedua macam-macam ilmu pengetahuan ini saling melengkapi, jadi walaupun dibedakan tetap tidak boleh dipisahkan. Kebanyakan ilmu pengetahuan mempunyai bagian teoritis di samping bagian praktis, sehingga saling sulit diterapkan di mana suatu ilmu harus dimasukkan dalam pembagian ini. Ilmu teoritis biasanya dapat berdiri sendiri terlepas dari ilmu praktis, akan tetapi ilmu praktis selalu mempunyai dasar yang teoritis menurut objeknya, terutama objek formalnya atau sudut pandangnya. 1. Universal, umum atau meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya teologi, agama, dan filsafat. 2. Khusus hanya mengenai salah satu lapangan tertentu dan kehidupan manusia, jadi objeknya terbatas, hanya ini saja atau itu saja. Inilah yang biasanya disebut ilmu pengetahuan. Ini diperinci lagi atas ilmu-ilmu alam atau natural science, ilmu yang mempelajari barang-barang menurut keadaannya di malam kodrat saja, terlepas dari pengetahuan manusia, dan mencari hukum-hukum yang mengatur apa yang terjadi di dalam alam. Jadi terperinci lagi menurut objeknya, termasuk di dalamnya adalah ilmu alam, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu hayat, dan sebagainya. Ilmu pasti, ilmu yang memandang barang-barang terlepas dari isinya hanya menurut besarnya, jadi mengandalkan abstraksi barang-barang itu. Ilmunya dijabarkan secara logis, berpangkal pada beberapa asas-asas dasar, termaksud di dalamnya adalah ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu aljabar, dan sebagainya. Ilmu-ilmu kerohanian atau kebudayaan, ilmu yang mempelajari hal-hal di mana jiwa manusia memegang peranan yang menentukan, yang dipandang bukan barang-barang seperti di alam dunia terlepas dari manusia, melainkan justru sekadar mengalami pengaruh di manusia, termasuk misalnya ilmu sejarah, ilmu mendidik, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu bahasa, dan sebagainya. Ketiga macam ilmu pengetahuan ini juga dibedakan, tetapi jangan sampai dipisah-pisahkan. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut para ahli. 1. Christian Wolff mengklarifikasi
mendiskusikan ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok besar, yakni ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Christian Wolff dapat dikemukakan sebagai berikut: ilmu pengetahuan empiris, kosmologis empiris, dan psikologis empiris. Matematika, murni matematika, geometri, aljabar, campuran matematika, dan lain-lainnya. Filsafat, spekulatif atau metafisika, umum, anatologi khusus, fisikologi, kosmologi, teologi, praktis, intelek, logika, kehendak, ekonomi, etika, dan politik, pekerjaan fisik, teknologi. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.